Sekjen PSSI, malam ini Egy akan berangkat ke Singapura. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri akan berangkat dari Slovakia ke Singapura. Hal itu diungkapkan Yunus Nusi melalui pesan singkat kepada cnnindonesia.com pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Dengan begitu, pemain FK Senika itu akan berangkat ke Singapura yang jadi tempat berlangsungnya Piala AFF 2020 pada Selasa dini hari waktu Singapura. Yunus juga memastikan Egy Maulana Fikri telah mengantongi surat undangan untuk masuk ke Singapura dari Ministry Trade and Industry atau MTI sesuai yang diisyaratkan panitia Piala AFF. MTI sudah keluar malam ini waktu Slovakia. Egy bisa terbang ke Singapura, tulis Yunus Nusi kepada cnnindonesia.com. Berdasarkan perkiraan waktu tempuh, Egy membutuhkan waktu 23 jam untuk penerbangan dari Slovakia dengan sekali transit, dengan perkiraan berangkat pada hari Selasa dini hari waktu Singapura. Pemain berusia 21 tahun itu akan tiba di negeri Singa pada hari Rabu dini hari. Begitu tiba, Egy langsung menjalani karantina sambil menunggu hasil swab PCR. Jika negatif, Egy bisa bergabung dengan timnas Indonesia yang menginap di Hotel Orchard. Salam rindu Luis Milla pada timnas Indonesia yang gasak Malaysia. Mantan pelatih timnas Indonesia Luis Milla memberikan dukungan kepada skuad Merah Putih yang tengah berjuang di Piala AFF 2020. Sosok yang pernah menjadi pemain Barcelona, Real Madrid, dan Valencia itu diketahui memberikan semangat kepada Evan Dimas dan kawan-kawan yang melaju ke semifinal Piala AFF 2020. Selamat anak-anak, terus melaju, tulisnya dalam sebuah instastory yang diunggah pada Senin malam waktu Indonesia. Milla menampilkan infografis klasemen grup B Piala AFF 2020 yang sebelumnya ditampilkan akun Instagram PSSI. Shin Tae-yong bak dejavu kemenangan Korea kontra Jepang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak bisa menutupi kegembiraan setelah timnya melangkah ke semifinal Piala AFF 2020. Skuad Garuda menyegel tiket ke babak 4 besar setelah melibas Malaysia 4-1. Selepas pertandingan, Shin Tae-yong mengaku seperti merasa dejavu saat melihat timnas Indonesia mencukur Malaysia dengan skor telak 4-1. Dia teringat kemenangan timnas Korsel atas Jepang di ajang Iwan Football Champion pada tahun 2017 yang lalu. Saat itu Korsel juga membungkuk Jepang dengan skor 4-1. Menariknya Jepang lebih dulu unggul, tapi Korsel bisa bangkit dan menyaringkan 4 gol balasan. Pada laga ini Malaysia juga memimpin lebih dulu sebelum akhirnya berbalik menjadi 4-1. Shin Tae-yong tampak gembira ketika memberikan wawancara setelah pertandingan. Dia tiba-tiba merasa diselimuti dejavu. Saya seperti merasa dejavu, seperti ketika Korsel bertemu Jepang pada 2017, kata Shin Tae-yong. Saat itu Korea juga ketinggalan 0-1, kemudian jadi menang 4-1, imbu pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong, raja strategi aneh. Shin Tae-yong, raja strategi aneh, dibilang aneh karena juru taktik asal Korea Selatan itu tidak memiliki formasi baku dan pemain yang benar-benar diandalkan dalam 11 susunan pemain awal timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Namun keanehan ini yang membuat timnas Indonesia diperhitungkan saat turun di Piala AFF 2020. Sebab perubahan strategi yang dilakukan Shin Tae-yong dari pertandingan ke pertandingan membuat pola permainan timnas Indonesia sulit dibaca lawan. Kondisi ini bahkan membuat pelatih Malaysia, Tan Cheng Ho, pusing 7 keliling. Hasilnya timnas Malaysia dianjurkan timnas Indonesia dengan skor 1-4. Sebagai pelatih, saya bilang kepada pemain bahwa kita harus fleksibel dengan situasi. Kita tidak tahu Indonesia akan bermain dengan bertahan atau ofensif, kata Cheng Ho sebelum laga Indonesia versus Malaysia. Bahkan media-media Korea Selatan yang notabene asal negara Shin Tae-yong juga memprediksi timnas Indonesia akan lolos ke final Piala AFF 2020. Di partai puncak nanti, timnas Indonesia diprediksi kembali bertemu dengan Vietnam. Ngarep jumpa timnas Indonesia, Thailand terkejut malah lawan Vietnam. Pelatih Vietnam, Alexander Volking, tidak menyangka timnya berjumpa Vietnam pada semifinal Piala AFF 2020. Volking kaget pasukan Park Hang-seo menjadi runner-up grup B. Alexander Volking awalnya memiliki hitung-hitungan bakal menghadapi timnas Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2020. Namun pada laga pemungkas grup B, justru timnas Garuda berhasil menang besar dengan skor 4-1 atas Malaysia. Cukup mengejutkan di mana mereka lolos sebagai runner-up grup. Akan tetapi inilah yang terjadi, kata Alexander Volking seperti dikutip dari Siam Sport. Alexander Volking menegaskan Thailand dalam kondisi siap tempur ketika menghadapi Vietnam nanti. Tim berjuluk Gajah Perang itu tidak akan takut dengan kualitas yang dimiliki Vietnam di Piala AFF 2020.
Kami yakin setiap pemain sudah siap. Setelah banyak pemain yang tidak bermain dalam sepekan, kami telah berlatih dan siap untuk melakoni laga ini, tegas Polking. Keuntungan Timnas Indonesia, Singapura tak diperkuat kapten tim. Duel Indonesia versus Singapura berlangsung dalam 2 leg. Leg pertama akan digelar pada Rabu, 22 Desember 2021, dan leg kedua pada Sabtu, 25 Desember 2021. Jelang 1 hari menuju pertandingan, kabar buruk menimpa The Lions, julukan Timnas Singapura. Mereka dipastikan tidak bisa menggunakan tenaga kapten tim sekaligus bek andalan yaitu Shakir Hamzah. Tak hanya di babak semifinal, Shakir Hamzah juga dipastikan absen memperkuat Singapura pada laga sisa pertandingan Piala AFF 2020. Pemain berusia 29 tahun itu mengalami cedera parah sehingga harus menjalani perawatan yang cukup panjang. Pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida, mengaku kehilangan dengan kepergian Shakir Hamzah. Menurut nakoda asal Jepang itu, Shakir merupakan pemain andalan yang perannya tak hanya penting di lapangan, namun juga di luar lapangan. Sulit untuk melihat Shakir keluar dari lapangan dengan ditandu. Sangat disayangkan lagi, dia tidak akan bisa bermain di turnamen ini lagi, kata Tatsuma Yoshida. Dan itulah berita terbaru Timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru Timnas Indonesia dari Anak Bola Story. Semoga Timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik ketika bertemu Singapura besok dan merapuh Timnas Indonesia.